Anda kembali di iNews Prime pemirsa dan kita simak informasi terkait bentrok warga dan pekerja berikut ini. Pulau Rempang yang menjadi lokasi proyek strategis nasional atau PSN kembali memanas usai bentrokan antara warga dengan pekerja PT Makmur Elok Garaha atau PT MEG selaku pihak pengembang PSN Rempang Eco City. Bentrok berawal saat warga melihat beberapa pria diduga pekerja proyek PT MEG melakukan pengerusakan terhadap spanduk penolakan PSN Rempang Eco City. Warga yang kesal langsung mengejar para pelaku pengerusakan serta menangkap dan menyekap seorang pekerja PT MEG. Selang beberapa lama, puluhan orang yang diduga pekerja PT MEG mendatangi lokasi hingga terjadi bentrok antara pekerja dan warga. Kita bawa ke sini, datanglah salah satu orang, katanya mengaku TNI, bebaskan aja kata dia. Masyarakat tak mau lah, karena masyarakat, spanduk masyarakat kecil besar udah terlalu banyak disobek di orang. Ini pun tidak ada penjelasan, tak lama datanglah. Mereka mobil dulu langsung diambil, jemput paksa langsung pergi, tak lama datanglah. Saat pakai lori itu datang, langsung nyerang, tak lama langsung tak brutal. Sementara itu, pihak PT MEG mengecam aksi penyekapan yang dilakukan warga terhadap pekerjanya. Pihak perusahaan berjanji akan melakukan upaya hukum terkait peristiwa ini. Kami tidak pernah ada menyekap manusia di sini. Kami turun dengan bakti sosial kami. Tapi kalau akhirnya ada salah satu teman kami, saudara kami yang disekap, itu sudah pidana. Ya itu clear, disekap dan dilakukan hal yang tidak baik itu pidana. Kami selaku MEG akan melakukan langkah tegas. Kedua belah pihak, baik warga maupun PT MEG saling melaporkan peristiwa ini ke Mapolresta Barelang. Polisi pun berjaga di lokasi untuk menghindari bentrokan susulan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Jelang penahanan Agus Difabel atau IWS tersangka kasus tindak pidana pelecehan seksual, tim Komisi Disabilitas Kejati NTB dan penyidik Polda NTB memeriksa ruangan khusus yang akan digunakan Agus III di Lapas Lombok Barat. Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB berkunjung ke Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan fasilitas dan ruang tahanan khusus untuk Agus Difabel alias Iwas. Pihak lapas telah siap untuk mendukung sarana khusus yang dibutuhkan oleh Agus Difabel. Pihak lapas sudah siap, sudah ada minimal sarana prasarana yang aksesibel untuk yang bersangkutan, termasuk ada ketersediaan nanti yang namanya tamping. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruangan tahanan lain. Nantinya pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus Difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia bagi nanti yang membutuhkan misalnya modifikasi. Polda NTB dan Kejati NTB dalam waktu dekat akan melimpahkan kasus ke pengadilan. Dari Lombok Barat, NTB, Muzakir, iNews melaporkan. Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso tiba di Manila, Filipina pada Rabu dini hari waktu setempat. Mary Jane sebelumnya diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Suasana haru menyelimuti pertemuan Mary Jane Veloso dengan keluarganya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Manila. Mary Jane akhirnya kembali ke negara asalnya setelah 15 tahun ditahan di Indonesia. Mary Jane kini berharap dan menunggu pengampunan dari negeri lumbung padi ini. Perempuan berusia 39 tahun ini sebelumnya ditangkap dan divonis hukuman mati pada tahun 2010 setelah koper yang dibawanya ditemukan berisi 2,6 kg heroin.